Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai pengelolaan limbah infeksius di Rumah Sakit Dr. Muardi. Sebelumnya, akan saya perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 5, yaitu yang pertama Ana Fauziah, yang kedua Anissa Prima Karisma Suwarto, yang ketiga Elvalin Nurhayati, yang keempat saya sendiri Faisal Pucuk Juliono, yang kelima Muhammad Iskandar Nur Fahmi, yang keenam Nadia Khairunisa, yang ketujuh Risma Dwi Evariana, dan yang terakhir Rizka Lailatul Rohmah. RSUD Dr. Muardi adalah rumah sakit tipe A milik pemerintah Jawa Tengah yang merupakan rumah sakit rujukan regional dan rujukan provinsi dan menjadi pusat rujukan tersier atau rujukan akhir. RSUD Dr. Muardi ini berada di kota Surakarta. RSUD Dr. Muardi memiliki misi yang pertama, menyediakan pelayanan kesehatan berbasis pada keunggulan sumber daya manusia, kecanggihan dan kecukupan alat, serta profesionalisme manajemen pelayanan. Yang kedua, menyediakan wahana pendidikan dan pelatihan kesehatan yang unggul berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan yang bersinergi dengan mutu pelayanan. RSUD Dr. Muardi juga memiliki moto atau jargon. Kami senang melayani Anda dengan cepat, tepat, nyaman, dan mudah. Baik, selanjutnya kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai pengelolaan limbah B3 infeksius yang ada di RSUD Dr. Muardi. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang definisi dari limbah B3 infeksius. Berdasarkan artikel yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Provinsi Banten, pengertian dari limbah B3 adalah limbah yang berasal dari kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun. Sedangkan limbah infeksius adalah limbah yang terkontaminasi organisme patogen yang tidak secara rutin ada di lingkungan dan organisme tersebut dalam jumlah dan virulensi yang cukup untuk menularkan penyakit pada manusia yang rentan. Jadi dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa limbah B3 infeksius adalah limbah yang terkontaminasi organisme patogen yang tidak secara rutin ada di lingkungan dan organisme tersebut dalam jumlah dan virulensi yang cukup untuk menularkan penyakit pada manusia yang rentan yang berasal dari kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun. Dijelaskan sebelumnya bahwa limbah infeksius adalah limbah yang berhubungan dengan penyakit menular, baik dari penyakit itu sendiri, dari pasien, dari laboratorium, ataupun dari mikrobiologi lainnya. Untuk limbah infeksius yang ada di Rumah Sakit Dr. Muardi, baik yang dihasilkan dari ruang rawat inap, ruang rawat jalan, kamar jenazah, instalasi gawat darurat, dan ruangan lainnya digolongkan menjadi dua golongan, yaitu limbah infeksius padat dan limbah infeksius cair. Untuk limbah infeksius padat sendiri meliputi ampul vial, disposable syringe fluid, blood set, infuset, sisa kasa dan kapas, disposable masker, sisa potongan tubuh atau jaringan tubuh, ataupun amputasi dan lain-lain. Sedangkan untuk limbah infeksius cair meliputi urin, tumpahan darah, sisa cairan vaksin, dan obat-obatan lainnya. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh instalasi sanitasi RSUD Dr. Muardi dalam pengelolaan limbahnya diantaranya tempat sampah injak bertutup yang bertuliskan sampah medis, kantong plastik berwarna kuning bertuliskan sampah medis yang berukuran 65 cm x 60 cm, troli yang ada drumnya, insinerator untuk pembakaran, serta alat pelindung diri meliputi masker, sarung tangan khusus, pakaian panjang, sepatu boot, dan helm
yang digunakan oleh petugas insenerator. Adapun alur pengolahan limbah padat infeksius di Rumah Sakit Muwardi yang pertama. Setiap unit kerja penghasil limbah padat infeksius seperti ruang perawatan maupun ruang laboratorium akan disediakan tempat sampah yang bertuliskan dengan limbah padat infeksius, di mana tempat sampah ini akan dilapisi dengan kantong plastik berwarna kuning. Petugas cleaning service akan mengambil limbah padat infeksius ini selama 3 kali dalam sehari, yaitu pagi, siang, dan sore. Petugas cleaning service akan mengambil kantong plastik yang berwarna kuning tersebut, kemudian diikat dan dimasukkan ke dalam troli yang tertutup. Setelah itu, petugas cleaning service akan menyerahkan limbah padat infeksius kepada petugas instansi sanitasi. Di sana akan dilakukan penimbangan limbah padat infeksius di lokasi insenerator. Setelah dilakukan penimbangan, maka limbah padat infeksius ini akan dilakukan pemusnahan atau pembakaran dengan menggunakan insenerator. Petugas pembakaran atau pemusnahan limbah padat infeksius ini harus menggunakan APD secara lengkap. Setelah dilakukan pembakaran atau pemusnahan, maka akan dilakukan rekapitulasi jumlah limbah padat infeksius setiap 1 bulan sekali. Abu pembakaran limbah padat infeksius ini nantinya akan diambil oleh DKP atau pihak ketiga setiap 3 bulan sekali. Nah, selain itu, untuk limbah padat infeksius jenis forensik seperti potongan kaki atau tangan nantinya akan dilakukan pengolahan dengan cara penguburan. Selain dengan cara penguburan, bisa juga diserahkan kepada pihak keluarga apabila diminta. Nah, penyerahan kepada pihak keluarga ini juga disertai dengan bukti serah terima. Seperti itulah pengolahan limbah padat infeksius yang ada di Rumah Sakit Muwardi. Oke, kita lanjut ke alur pengolahan air limbah pada Rumah Sakit Muwardi. Nah, di sini pengolahan air limbah terdapat 3 macam bak. Yang pertama ada bak pengumpul 1, bak pengumpul 2, dan bak penyangkap lemak. Nah, untuk bak pengumpul 1 ini adalah air berasal dari rawat inap, rawat jalan, juga ada dari ruang kantor, ruang farmasi, ruang laborat, juga ada dari ruang radiologi, radioterapi, dan kamar jenazah. Kemudian untuk bak pengumpul 2 ini adalah air berasal dari ruang laundry dan gedung flamboyan. Nah, untuk bak penangkap lemak ini adalah air yang berasal dari ruang instalasi gizi, di mana biasanya adalah dapur dari suatu rumah sakit. Kemudian dari bak-bak tersebut akan menuju ke bak penyaring dan bak debit inlet. Begitu juga dengan air yang berasal dari insinerator air scrubber, juga akan langsung masuk ke bak penyaring dan bak debit inlet. Nah, kemudian dari bak penyaring dan debit inlet itu akan langsung menuju ke bak floatasi, sedimentasi, dan ekualisasi. Setelah dari bak floatasi, sedimentasi, dan ekualisasi 1, limbah dialirkan menuju bak biodetox FBK 10 dan 20. Pada bak FBK atau fixed bed casket terjadi proses inti pengolahan biologis. Bak FBK ini berisi kumpulan menara plastik di mana mikroorganisme aerob akan menempel dan tumbuh dengan suplai oksigen melalui pipa aerasi. Fungsi bak ini yaitu untuk menguraikan bahan polutan dalam air limbah secara aerob. Kemudian limbah menuju bak floatasi 2 dan bak sedimentasi 2, lalu menuju bak sedimentasi 3 untuk mendapatkan padatan atau vlog-vlog pada air limbah dengan proses gravitasi. Setelah itu, limbah menuju bak kontak disinfeksi. Namun, sebelum itu, bak disinfeksi kaporit yang merupakan tempat melarutkan zat disinfeksi atau kaporit mengalirkan desinfektan tersebut ke bak kontak disinfeksi. Pada bak kontak terjadi kontak antara air limbah dan bahan disinfektan untuk meningkatkan efektivitas waktu dalam mengurangi mikrobiologi patogen. Setelah itu, limbah menuju tangki TNZ atau Treat Natural Zeolite dengan zeolit yang berfungsi sebagai adsorben untuk menetralkan, menyerap warna, bau, dan logam berat. Kemudian, limbah menuju bak uji hayati yang merupakan kolam uji biologi dan dapat diisi dengan ikan dan tanaman air.
Jika ikan hidup, maka limbah cair tersebut memenuhi syarat baku mutu sesuai dengan Kepmen RHK nomor 58 tahun 1995. Dan terakhir, air mengalir menuju Sungai Kali Anyar melalui flow meter. Nah, selanjutnya adalah program pengelolaan limbah infeksius. Terdapat 6 program. Yang pertama adalah pemantauan limbah infeksius. Pemantauan ini dilakukan oleh petugas sanitasi dengan cara berkeliling untuk melihat pengelolaan limbah infeksius mulai dari penyediaan kantong plastik sampai dengan memastikan petugas menggunakan APD yang baik dan benar. Yang kedua adalah penyuluhan pengelolaan limbah infeksius. Penyuluhan ini juga dilakukan oleh petugas sanitasi dengan cara memberikan informasi kepada petugas rumah sakit, keluarga pasien, maupun masyarakat tentang identifikasi limbah infeksius, kemudian cara pembuangannya, dampaknya, dan cara meminimalisir limbah infeksius bagi tenaga rumah sakit. Kemudian yang ketiga adalah penimbangan dan pencatatan limbah infeksius. Ini dilakukan oleh petugas insinerator untuk mengetahui jumlah dari limbah infeksius setiap harinya. Yang keempat adalah pengelolaan limbah infeksius, mulai dari pemilahan, pengelompokan, pengangkutan, sampai pembuangan akhir. Yang kelima adalah pembersihan abu ataupun sisa pembakaran yang dilakukan setiap seminggu sekali oleh petugas insinerator. Yang terakhir yaitu yang keenam adalah pemeriksaan insinerator yang dilakukan setiap 3 bulan sekali. Baik, itu tadi penjelasan mengenai pengelolaan limbah infeksius di RSUD Dr. Muwardi. Terima kasih bagi yang telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.